Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah syukran amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yusuf Al-Mukarram, Ketua DKM Masjid Jami Baitur Ridwan beserta jajarannya, para alimin ulama setempat, dan Yusuf Al-Mukarram Ustaz Mahfud yang saya hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada kesempatan siang ini kita semua masih bisa dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita selamanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kajian hari ini tentang masalah Al-Quran. Al-Quran yang jumlahnya 30 juz 6.666 ayat yang ditujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita perdalami Al-Quran. Apa sebabnya? Sebab ingat, ada sebuah keterangan dalam kitab Tanbughu Filin, man aroda ayan jua min ajabil qabri fa'ali ayulajima arbata asya'a. Siapa orang yang pengen selamat ketika nanti masuk dalam kubur, orang tersebut harus melaksanakan 4 perkara. Mana diantaranya adalah orang yang banyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Oleh karena itu jangan dianggap sepele membaca Al-Quran. Tidak sedikit akhir zaman ini ngaku Islam, cinta Rasul, tapi hidupnya tidak pernah baca Quran. Boleh kita bangga sebagai orang tua, anak bisa komputer, anak bisa bahasa Inggris, tapi orang tua harus rugi apabila anak tidak bisa membaca Al-Quran. Al-Quran tidak semudah itu dibaca. Yang harus diketahui tentang ilmu tajwidnya, bagaimana makhrijul hurufnya, bagaimana tajwidnya, harus ingat. Karena Al-Quran itu apabila salah mengucapkan otomatis akan berubah kepada makna. Makanya insya Allah kalau kita hidup selalu baca Quran akan berkah. Teringat saya belum lama, 2 hari yang lalu baru pulang dari kota Mekah, dan saya belajar di Madinah bersama Syekh Abu Bakar bin Utsman. Ketika itu saya ada di Masjid Nabawi dan saya serukan kepada beliau, Syekh tolong koreksi bacaan saya, salah katakan salah, benar katakan benar. Alhamdulillah ketika itu yang baca suratul Fatihah. Apalagi Al-Quran, Fatihah ada rukun sholat, dan apabila Fatihahnya beres tentunya akan beres. Punten, bukan saya merasa paling fasih, tidak ada lagi yang paling pas membaca Quran kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa Mekah kota berkah? Karena hidupnya tidak hijau dengan Al-Quran. Menjelang maghrib Al-Quran, menjelang akan Isya baca Quran, menjelang subuh baca Quran. Bagaimana sana ketika baca Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini Al-Quran. Makanya tidak sah baca Quran pakai bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Indonesia itu S-nya sin besar, S doang. Tapi kan kalau di Al-Quran juz amma ada tandanya, mana sin besar, mana sin kecil. Nah, oleh karena itu ayo kita ramaikan Quran. Insya Allah mungkin nanti kedepannya Baitur Ridwan barangkali di antara jemaah yang
pengen belajar bang, silakan datang, ayo kita ngaji. Itu diantaranya. Ingat hadis Nabi, sebagaimana sabda baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus diingat itu semua. Khairukum man talamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang baca Quran dan mengamalkannya Al-Quran. Pantas ya, ketika orang akan wafat, jangan lupa kalau ibu meninggal, bapak bacakan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Masya Allah. Hadis yang kedua kata Nabi, ikra'u, bacalah kamu semua Al-Quran, Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Karena Al-Quran bakal datang menjadi penolong bagi pembacanya. Makanya harus merasa rugi apabila kita hidup tidak bisa membaca Al-Quran, Al-Quran. Apalagi teringat dalam sebuah kitab min Ustaniyah Wasiatul Mustafa, ketika nanti anak Adam meninggal itu seluruh anggota tubuhnya akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Itu kata Nabi. Tetapi insya Allah apabila orang mendapatkan surah Al-Muluk yang sering kita baca, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insya Allah ketika anda mendapatkan surah Al-Muluk, besok lusa mati jasadnya tidak akan hancur. Dengan apa? Berkahnya Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Alam kubur gelap, alam kubur itu sepi. Insya Allah bagi orang-orang yang suka baca Quran, nanti di dalam kuburnya tidak akan sepi. Syaratnya apa? Baca Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kajian hari ini semoga anak-anak kita ahli Quran semuanya, insya Allah, karena akan menolong kita nanti pada hari kiamat. Alhamdulillah di Baitur Ridwan, subhanallah, ini para imamnya Pak DKM begitu nunjuknya siapa yang jadi imam dan bagaimana bacaannya luar biasa ya. Jadi tidak cukup dengan menunjuk saja. Makanya barangkali di antara jemaah pengen belajar Quran, mangga bisa datang ke Baitur Ridwan. Insya Allah nanti akan diajari oleh Ustadz Mahfud selaku pembimbing kami. Itu aja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon doa khusus untuk almarhum Bapak Haji Hidayat selaku penasehat, dan juga beliau salah satu adalah pendiri Baitur Ridwan yang belum lama meninggalkan kita semua. Semoga almarhum yang pertama diampuni segala dosanya, dilapangkan dalam kuburnya. Adi tercinta Bapak DKM besar keluarga jadi adi yang soleh dan soleha, dan beliau punya hajat. Mohon doa untuk khusus para pengurus DKM dan juga pendiri Baitur Ridwan semuanya, Bapak Haji Gandhi semuanya, mudah-mudahan hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين والحمد لله رب العالمين. Syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.